أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Maka hal itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia berkata menjelaskan hadis tadi. Ja'a fi ba'dil ahadis, telah datang hadis-hadis yang menjadi petunjuk bahwasanya anna mauta, sesungguhnya kematian, huja'ah, yaitu kematian mendadak, yukashiru fi akhir zaman, sering terjadi di akhir zaman. Kata beliau Abdul Aziz bin Baz, sesungguhnya telah disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa kematian mendadak telah terjadi di akhir zaman. Kita termasuk orang-orang akhir zaman. Kematian mendadak itu sering terjadi. Wa huwa ahdatu wa khadabil fajr. Maka jika kemudian kematian mendadak bagi si fajir adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang banyak kejahatannya, orang yang banyak dosanya, tidak menyadari dosa-dosanya. Jika orang seperti itu mati mendadak, maka itu adalah azab dan bentuk kemurkaan Allah, seperti tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tetapi warahatul mu'min, tetapi itu jika mati mendadak menimpa bagi orang beriman, itu adalah dia istirahat dari segala kepenatan, kepayahan dunia. Tapi nek wong beriman jika meninggal mendadak, dia istirahat dari kepenatan dunia. Dan juga wa na'amahu minallahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala hendak memberi nikmat kepada orang beriman itu dengan sempurna, sehingga sebelum dia mati mendadak, orang beriman itu akan ditandai dengan sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, susah payah di dalam kebaikan-kebaikannya. Ia mempersembahkan yang terbaik untuk amalan-amalan solehnya. Dia sebelum mati mendadak, berarti amalan-amalannya seperti itu. Dan lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian rindu kepada hamba itu, dan hamba juga rindu kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian hamba itu dipanggil dengan cepat karena Allah tidak menghendaki dia lama-lama di dunia, yaitu dia merasakan segala penatnya dunia. Masya Allah ya. Kenek menurut penjelasannya Abdul Aziz bin Baz. Masya Allah. Kalau ada hamba yang seperti itu dirindukan oleh Allah, dia juga rindu kepada Allah, iya Masya Allah, Masya Allah. Derek ya kebanyakan ya rindu kepada Allah, ini belum siap, ini diundang. Iya ya. Kerinduan yang paling kerinduan yang paling menjadikan penyembuh obat kerinduan adalah berjumpa kembali kepada orang yang kita rindukan. Sebagaimana orang beriman rindu kepada Allah, tentunya tatkala kemudian dia rindu kembali kepada Allah. Mulanya Allah juga rindu ke dheweke juga rindu kepada Allah. Tetapi kalau seandainya kemudian kematian itu menimpa bagi orang kafir atau orang fajir, maka itu adalah penyesalan, karena ditandai sebelumnya dia banyak amalan kejelekannya, dia banyak dosa-dosanya, dia banyak kemudian menyia-nyiakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menyia-nyiakan hidupnya, dia menyia-nyiakan umurnya. Lantas Allah saking murkanya dengan dia, lantas kemudian dia mati mendadak. Tujuannya apa? Allah ingin mempercepat azabnya dan melipat gandakan kesengsaraan yang nanti membawa penyesalan, azab yang memedihkan. Naudzubillahi min dzalik. Mulanya sampean tujuannya kalau punya keluarga, adik, kakak, paman, keponakan yang notabene hari ini dia masih belum sadar pula hatinya untuk tergerak kembali kepada Allah, bersujud kepada Allah, bertobat kepada Allah, panjenengan sing sergap-sergap ngomongi. Karena tujuannya apa? Dewek seneng orang diwonge. Sekalipun kadang-kadang dewek ngomongi malah
lumayan, wah, usah ngomong-ngomong, gua sampean baik. Sekalipun seperti itu tidak apa-apa, karena kita mama banget emannya, apa? Mbok ngasih dewi wangsul kondur pulang kembali kepada Allah, ternyata dia belum siap. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis Aisyah. Dan berikutnya, wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, sekarang dari Ibnu Abbas, anna Dawuda, sesungguhnya Nabi Dawud. Nabi Dawud ini nabi yang cukup terkenal, populernya adalah diantaranya dia adalah yaitu ahli berzikir kepada Allah, ahli menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki mukjizat bisa menjadikan baja ataupun besi seperti sesuatu yang lunak sehingga dibentuk dengan sesuka hati. Kalau menurut sejarah kan seperti itu Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dia meninggal pada hari Sabtu dan matinya mendadak. Yang menurut Ibnu Abbas, Nabi Dawud mati mendadak nang dina Sabtu. Karena kita tahu zaman dulu hari rayanya adalah hari Sabtu, dan kita umat Islam setelah kemudian turun risalah Rasulullah hari raya dina Jumat. Makanya ada hadis yang menyebutkan mati di hari Jumat juga disebutkan di dalam hadis. Studi kasus, nah kepriwe wong mati dina Jumat tapi ora salat, dideleng apane? Jumate apa matine? Ya dideleng sebelumnya, sekalipun kita tidak perlu kemudian memberi komenan, karena jika kita tidak mengetahui bagaimana proses kematiannya, apakah kemudian boleh jadi mungkin dheweke tobat atau yang lain-lain, karena dohir hadisnya kan seperti itu. Wallahu bisawab terkait masalah itulah. Ya, kembali ke sini. Sementara kalau menurut Zaid bin Aslam, sekarang Zaid bin Aslam adalah maula bekas budak Umar bin Khattab. Ini Zaid bin Aslam, dia adalah bekas budak Umar bin Khattab. Qala berkata Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bekas budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala idza baqiya 'alal mu'mini min dunubihi syai'un lam yablighhu bingamalihi sudida 'alaihil mauta. Apabila tersisa untuk orang beriman dari dosa-dosa yang ia lakukan, jika dosa-dosa orang beriman tersisa, yaitu sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, telah yaitu menunggu amalannya, sampai kemudian amalan-amalan solehnya, amalan-amalan keburukannya, amalan-amalan dosa-dosanya itu nanti kemudian kalau seandainya sudah dibalas, kalau amalan-amalan dosa-dosanya itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nek wong beriman kan sebagaimana di bab sebelumnya, mulai dibalas melalui sakit, kemudian kehidupan yang sengsara, kemudian yaitu kehidupan yang susah, penuh kesedihan, kesengsaraan, susah untuk mencari kehidupan, dan yang lain-lain musibah yang menimpa bagi orang beriman, sampai kemudian duri yang menancap kepada kakinya, itu adalah kafarat dari dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya sudah dibalas oleh Allah, harus dibalas. Nah Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tapi kemudian masih tersisa dosanya itu, dosanya masih tersisa. Sudida 'alaihil mauta, maka oleh Allah dipersulit di sisi kematiannya, yaitu agar dia merasakan sakaratul maut dengan segala kesusahannya, dengan segala kepedihannya. Tujuannya apa? Untuk meninggikan derajatnya di dalam surga. Berarti kalau kita cocokkan hadis yang pertama sampai pertemuan ini
ninggale kepenakan, ninggale susah bukan merupakan ciri-ciri terkait masalah dia beruntung apa tidak beruntung sebagaimana dipahami oleh orang umum. Alhamdulillah kan ninggale kepenak. Ini ya, orang awam kan kadang-kadang seperti itu ya. Oh, alhamdulillah dunia nih ngunin amat nawong kayak ketune ninggale kepenak banget. Mau merempok seolah-olah kayak tidak merasakan sakit padahal wongnya orang ibadah duh. Kan seperti itu kadang-kadang ya. Momok yang seperti ini kalau kita cocokkan dengan hadis yang seperti ini berarti ini salah di dalam pemahaman masyarakat umum. Karena boleh jadi mungkin jika dia konteksnya orang beriman memiliki banyak dosa, dosanya sudah dibalas oleh Allah. Siana dosane nah Allah diwerek kasambone mati. Tujuannya apa? Mendeweke ngerasak-nasak kotul maut dosane hilang neng esuk nang surga untuk derajat sing dhuwur. Sing paling aman memang dosane setitik. Sing paling aman kan itu. Tujuan untuk menyedikitkan dosa diantaranya ya dengan banyak istighfar.